Selamat pagi, saya Juli Handayani Nafitukulu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan Akuntansi dan Keuangan, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut adalah video PPL saya yang kedua pada aksi yang kedua. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Oke, sehat nak? Baik, terima kasih kalau kamu dalam keadaan sehat. Ya, jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang baru. Udah, jadi saya harap kamu konsentrasi dan saya harapkan kamu juga dalam keadaan sehat dengan pelajaran. Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, hanya sebagai umat beragama, kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya kan, kita semua beragama ya. Oke, baik. Silakan dulu kasih izin dulu Nina. Sebelum mulai kegiatan kita mari kita bersatu kembali kami mengucapkan syukur Yesus di mana kasih karunia yang masih melimpah kepada saat ini. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai kegiatan kami Bapak yaitu proses belajar mengajar. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ini Bapak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Engkau kami satu persatu. Bila doakan Bapak, amin. Amin. Oke, terima kasih. Baik, sudah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya saya akan mengecek kalian satu persatu, yang hadir bilang hadir, yang tidak bilang tidak ya. Oke, Ananda, Andi, Boni, Boy, Cinta, David, Desi, Deskarnia, Dominikus, Elsana, Esther, Epinelli, Fernando, Halimah, Sakit, Kitspel, James. Baik, hari ini saya lihat kamu 3 orang yang datang ya. Sudah. Jadi saya harap yang ketiga ini alasannya adalah sakit. Jadi semoga cepat sembuh, ya kan? Baik nak, sebelum kita memulai yang namanya pelajaran hari ini, saya mau mereview dulu kamu bagaimana yang pelajaran di pelajaran yang minggu yang lalu. Itu pertama kita pelajari. Usaha. Apa yang kamu ingat dari situ? Pengertian dan Ya, pengertiannya apa? Coba diingat dulu. Ya, pengertian kan tadi kamu bilang pengertian. Pengertian itu apa? Pengertian peluang saya itu apa? Coba. Iya, kesempatan yang digunakan oleh seorang calon wirausaha untuk yang namanya mencari keuntungan. Berarti kesempatan ya. Oke, baik. Jadi hari ini pelajaran kita masih berhubungan dengan peluang usaha. Baik. Oke, sebelumnya saya harap kamu sebelum kita memulai pelajaran, saya harap kamu tetap semangat. Jangan ada yang lemas walaupun hari sudah mulai siang. Ya, karena kita baru selesai yang namanya dari kantin ya, istirahat ya. Baik. Oke. Sebelumnya, baik, silakan kamu lihat dulu yang di depan ini, ya. Kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Baik, silakan kamu tonton, ya. Kamu nanti akan saya suruh apa namanya itu, mengambil kesimpulan. Tapi yang pertama begini, inilah hari ini kita ambil tentang konsep desain, prototipe, dan pemasaran produk barang atau jasa. Ya, ini dia sekarang. Kemudian inilah dia pengetahuan yang harus kamu dapat. Itu adalah menganalisis konsep desain, prototipe, dan pemasaran produk atau jasa. Ya, kita analisis. Kamu harus ada yang harus kamu ketahui dari situ. Kemudian keterampilan
membuat konsep prototipe dan kemasan produk atau jasa. Kita lanjut. Inilah nanti kompetensi pengetahuanmu. Ya, untuk hari ini, materi hari ini itu adalah menyebutkan pengertian desain kemasan produk barang atau jasa, mengemukakan manfaat desain kemasan produk barang atau jasa, kemudian menganalisis fungsi desain kemasan produk barang atau jasa, kemudian menguraikan tujuan desain kemasan produk barang atau jasa. Ini nanti indikatornya. Baik, sebelumnya ya kita mulai dulu. Kamu lihat dulu komponen ini. Jadi kamu nanti saya suruh ambil kesimpulan dari video yang saya buat ini. Kemasan adalah hal yang berbeda sehari-hari. Kemasan biasanya terlihat sederhana, namun sebenarnya punya peran penting bagi produk. Coba Anda perhatikan kerupuk yang dikemas dan kerupuk yang tidak dikemas ini. Yang satu lama-kelamaan lembab, sedangkan kerupuk yang lain ketika dimasukkan ke dalam kemasan tetap renyah dan bentuknya tidak berubah. Kualitas kerupuk yang tidak menggunakan dan yang menggunakan kemasan terlihat sangat berbeda, kan? Inilah keistimewaan dari kemasan. Maka dari itu, di video ini kita akan lebih mengenal tentang kemasan. Rekan-rekan DKM, kemasan pada umumnya diketahui sebagai benda yang biasanya digunakan untuk melindungi suatu produk dari proses produksi sampai ke tangan konsumen. Namun sekarang seiring berkembangnya informasi dan teknologi, kemasan sudah bertambah penggunaannya secara lebih luas dan fungsinya semakin beragam. Maka dari itu tujuan dari pembelajaran video ini adalah Anda diharapkan dapat memahami kemasan, pengemasan, dan kriteria kemasan. Mari kita lebih mengenal kemasan, di mana kemasan dapat diartikan sebagai material yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk mewadai, mengidentifikasi, menjelaskan, melindungi, menampilkan, dan mempromosikan, sehingga membuat produk tersebut dapat dipasarkan dan tetap bersih. Dari pengertiannya saja kita sudah bisa melihat fungsi kemasan ini sebenarnya sangat baik. Kemasan dapat dilihat dari bahan kemasannya, bentuknya, dan teknologinya. Teknologinya sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknologi aktif dan teknologi pasif. Kemasan teknologi aktif artinya kemasan tersebut reaktif terhadap produknya. Maksudnya adalah kemasan tersebut secara aktif melindungi produk agar tetap memiliki kualitas baik sampai berada di tangan konsumen. Contoh yang paling sering kita temukan adalah kemasan kue kering yang memiliki kantong penyerap oksigen atau oksigen absorber. Kantong kecil ini biasanya sering dianggap sebagai pengawet, padahal sebenarnya kantong tersebut bukanlah pengawet. Kantong ini mampu menyerap oksigen yang masuk ke dalam kemasan kue dan membuat kue tetap renyah dan lezat ketika dimakan. Lalu bagaimana dengan kemasan pasif? Kemasan pasif tidak berlaku demikian karena kemasan tersebut umumnya tidak secara aktif terlibat interaksi tertentu yang saling mempengaruhi dengan produk yang dikemasnya. Jadi produk tersebut dikemas dengan tujuan hanya untuk dikemas. Contohnya adalah tas batik yang dibungkus plastik ini. Kemasan juga perlu mempunyai merek dan nama produk. Perpaduan merek dan produk ini biasa disebut dengan label. Label bisa disesuaikan dengan ciri khas produk yang dipasarkan. Sekarang coba kita kembali membahas tentang kemasan. Terdapat serangkaian kegiatan persiapan produk dari produsen agar sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik dengan biaya minimal yang disebut dengan pengemasan. Proses pengemasan yang terjadi bisa dilihat seperti ini. Produk yang Anda miliki misalnya berupa pisang nugget. Pisang nugget tersebut sedang diolah dan masuk tahap penggorengan, lalu ada yang memesannya, kemudian pisang nuggetnya dikemas dengan rapi menggunakan box kecil. Lalu pengiriman produknya menggunakan jasa ojek online untuk disampaikan ke konsumen. Setelah itu, pisang nugget diterima oleh konsumen. Konsumen pun mengonsumsinya. Jadi, dari animasi tadi bisa disimpulkan bahwa pengemasan adalah suatu sistem yang terkoordinasi dalam menyiapkan barang atau produk untuk pengolahan, transportasi, penjualan, sampai ke penggunaan. Karena jalan distribusi yang panjang ini, maka pengemasan harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Namun, tidak hanya itu. Kemasan ini sebenarnya punya fungsi yang lain juga. Dalam perdagangan, kemasan merupakan sarana komunikasi dari suatu produk. Kemasan berperan sebagai silent salesman, baik di toko maupun saat sudah sampai ke tangan konsumen. Maksud dari silent salesman yaitu bahwa kemasan merupakan sebuah sarana yang tanpa disadari oleh konsumen akan ikut mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk atau tidak.
Kemasan ibarat salesman yang bertugas menjualkan produk kepada konsumennya. Bedanya bila salesman secara langsung kehadirannya disadari oleh konsumen, sedangkan tidak demikian dengan kemasan. Maka dari itu jika Anda perhatikan di luar sana, banyak produk dengan kemasan yang menarik. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai wadah, sarana distribusi, dan sarana promosi yang harus tampil menarik. Oleh karena itu, desain kemasan harus sesuai dengan produk yang dikemas dan pasar yang dituju. Kemasan umumnya digunakan ketika proses distribusi sedang berlangsung, namun kemasan akan lebih diperhitungkan lagi ketika sudah berada di hadapan para konsumen. Dari sebuah kemasan, pembeli bisa memutuskan untuk membeli produk Anda atau tidak. Karena itu, kemasan seharusnya dibuat semenarik mungkin, memiliki label atau logo dari produk Anda, dan tentunya sesuai dengan pasar yang dituju. Ketiga kriteria di atas berkaitan dengan dua fungsi utama kemasan, yaitu fungsi teknis dan fungsi pemasaran. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang kedua fungsi tersebut. Sampai jumpa. Sudah dipahami? Sudah? Oke, jadi itulah tadi yang kita pelajari tentang kemasan ya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Nah. Oke, apa sih kemasan itu, Ibu? Kemasan adalah Iya, dan inilah contohnya, nak. Nah, inilah contoh desain kemasan produk kreatif, ya. Bedakan antara yang di kanan dan yang di kiri. Kalau yang di kanan ini dia adalah bungkus makanan. Dia bisa berupa donat, bisa berupa cupcake. Atau cupcake? Ya, yang pakai apa ya? Seperti pakai kertas itu, ya. Jadi ini yang di sebelah kanan ini yang warna coklat, ini dia kemasan masih dalam dibuka, belum disatukan, ya. Itu bedanya ya. Tapi dia menjelaskan bahwa ini adalah tempat kue atau roti, ya. Kemudian dengan yang di kiri sana, itu jangan kau pikir oh itu semangka. Iya, memang semangka jeruk dengan apa itu yang hijau? Lemon. Lemon itu jeruk, nak. Melon, ya. Kalau yang ini dia adalah semangka, yang kuning dia jeruk, yang hijau dia melon. Ya, kalau saya rasa itu bukan yang melon, Mbak, tapi jeruk nipis. Ya kan? Jeruk nipis ya. Lain itu ya. Iya. Jadi inilah apa namanya kreativitas dari beberapa orang yang bisa mendesain kemasannya. Jadi kalau itu dia, nah saya rasa itu jadi tempat isu ya. Iya, jadi kalau orang yang tidak tahu itu dirasa seperti buah benaran ya, potongan buah benaran ya kan? Padahal bukan. Inilah yang bisa menipu ilusi optik atau penonton kita ya. Inilah dia, ya. Pernahkah kalian lihat di luar sana seperti ini? Pernah nggak? Enggak ya? Saya rasa jarang ya. Palingan kalau bertemu langsung itu jarang ya kan? Jarang ya? Oke, baik. Di sini saya ada memiliki yang namanya bungkus kemasan. Ya, saya akan membuka dulu pikiranmu. Oke. Sini. Ya, Ibu jualan ya? Enggak, saya enggak jualan. Nah. Ya, baik. Di sebelah kiri saya ini bungkusnya warna pink atau merah muda. Yang di sini kemasannya warna putih dan orange atau oranye ya. Iya. Jadi dari antara dua ini, adakah informasi yang kamu dapat? Ada. Apa itu? Iya, yang pertama bentuk. Yang kedua merek. Kemudian warna. Apa lagi? Fungsi. Kemudian cara pemakaian, komposisi. Pas. Iya. Jadi bisa bedakan. Nah, kalau yang di kiri ini apa, Bu? Ya, ini apa? Pewangi pakaian, ya. Ini bahan luarnya terbuat dari mana?
sarung, ya. Isinya pun kental ya, karena dia konsentrat untuk mewangi pakaian, ya. Beda dengan yang di sini. Kalau yang ini isinya bedak. Ya, kalau kamu lihat gambar di sini, ini gambar bayi, ya kan? Ya, gambar bayi di sini. Apa yang kamu dapat dari sini? Dari gambar bayi ini? Ya, diperuntukkan atau diperkhususkan untuk bayi ya, bukan untuk orang dewasa. Karena bayi dengan orang dewasa jenis kulitnya sangat beda jauh ya. Kemudian apa lagi yang kamu dapat dari sini? Jenis isinya ya. Kalau yang ini tadi cair, yang ini padat berupa serbuk atau tepung gitu ya. Kemudian apa lagi yang kamu dapat? Ya, ada logo halalnya, pasti ada logo halal ya. Kemudian ada lagi yang namanya dia perpaduan warnanya ya, antara oranye dengan hijau dan putih ya. Kemudian apa lagi Ibu? Ada barcode-nya. Ya, sekarang ini juga sama, itu ada barcode. Jadi setiap produk dimanapun kamu jual, dimanapun kamu membeli barang, kalau misalnya kamu membeli barang itu di swalayan, yang diambil supaya tahu harganya dari mana di scan. Barcode ini ya, barcode-nya ya. Jadi nggak sembarangan ini barcode-nya. Ya, kalau yang ini pakai scan, ini saya rasa di sini ada menunjukkan nama barangnya apa, kemudian jenisnya apa, ada nggak BPOM-nya atau ada halalnya. Sudah? Ini yang kedua. Kemudian yang saya tunjukkan, ya, yang ini adalah baby oil atau minyak bayi, minyak pijat ya. Ini digunakan untuk pijat bayi ya. Jadi kalau bayi nggak sembarangan minyak, minyak makan itu dibuatnya. Ya, kalau ini dia bentuknya panjang, kemasannya warnanya pink, ya kan? Tapi kemasan plastiknya ini transparan. Ya bening ya. Gunanya itu apa? Supaya kita bisa melihat isinya. Tadi beda ya, yang tadi tertutupi, kalau ini bening, ya kan? Kemudian ada nggak kamu lihat di sini berapa ukuran isinya? Ada. Ini kecil nih. Ya. Kemudian ada nggak logo halal? Ada. Ya, logo halal ini bagi teman-teman kita yang muslim, ya, mereka sangat memerlukan logo halal. Ya, jadi mana-mana pun kita harus ada logo halal. Ya. Kemudian ada lagi barcode-nya. Kemudian ada lagi yang namanya tanggal kadaluarsa. Ya, karena barang yang harus digunakan itu adalah sebelum dia lewat tanggal kadaluarsa. Ya. Kemudian yang ini yang warna kuning. Ini adalah balsam. Warnanya kemasannya bulat ya nak. Beda ya? Iya, beda sekali dengan yang ini. Ya, ini gambarnya burung hantu, yang ini gambarnya baby. Tapi ya, ini isinya beda padat. Ya, balsam untuk bayi juga, sama-sama untuk bayi dua-duanya. Ya, isinya ini adalah balsam untuk menghangatkan tubuh bayi. Ya. Kemudian sama seperti tadi, ada juga yang namanya isinya berapa, kemudian tanggal kadaluarsanya berapa, kemudian fungsinya itu apa, bahannya juga untuk apa. Oke? Oke, sampai sini semua sudah mengerti? Iya. Jadi ajar kita lanjut. Kemudian satu lagi yang ingin saya tunjukkan sama kamu. Nah ini tahu ada apa? Ada isinya apa? Ada atau ini untuk makanannya, jangan kamu bikin untuk bedak. Kalau menurut saya tidak bertanggung jawab. Ya kan? Ya, hancur itu tanggung sendiri. Nah. Oke, baik. Di sini perpaduan warnanya ada merah, ada hijau, ada putih. Ya kan, antara itu aja ya, 3 warna aja ya. Ya, ini langsung nampak dia harganya berapa. Beda dengan yang sebelumnya tadi ya. Ini ada harganya berapa, kemudian nama kemasannya, kemudian komposisinya apa, ada logo halalnya, kemudian ada barcode-nya, kemudian ada keterangan mengandung 100% merica murni. Oke, baik sampai di sini.
ada yang mau ditanya? Jelas? Kita sambung ke materi selanjutnya. Oke, kita sambung ke materi selanjutnya. Ini dia yang biar kamu mengerti. Fungsi kemasan dan pengertian desain produk itu apa, Bu? Ini sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Jadi ingat, nah, kemasan itu bisa tadi seperti dibilang video tadi, bisa sebagai penyalur informasi kepada si konsumen supaya kita bisa mendapatkan yang namanya laba bagi perusahaan. Ingat, seandainya kamu membeli, contohnya saya bilang, kamu membeli suatu barang, pernah nggak kamu membeli suatu barang tidak utuh tapi beli? Tidak pernah. Yakin tidak pernah? Nggak perlu kamu. Sebenarnya contoh, kamu ke warung nih mau beli yang namanya cemilan, ya kan? Ternyata kamu lihat ada kemasan cemilan yang lain warnanya lebih menarik. Yang seharusnya kamu beli yang produk A, jadi kamu beli produk B, pernah nggak? Itu karena apa? Daya tarik dari kemasan, ya kan? Jadi ingat, kemasan itu bisa merubah pikiran dari si konsumen dalam seketika. Karena kenapa? Menarik, ya. Jadi kemasan itu bisa sebagai penyampai informasi. Yang kedua, maksud dan tujuan desain produk ini untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Ya, bisa dia menciptakan produk baru. Atau pernah nggak kalian lihat, nah, ini apa? Redesign namanya, pengulangan desain kembali. Pernah nggak kalian lihat di televisi? Contoh, kemasan yang lama itu diganti dengan kemasan yang baru, tapi komposisinya sama. Pernah ya? Itu aja. Ya, sudah? Oke, kita lanjut. Oke, manfaatnya yang pertama, menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Kegagalannya apa, Bu? Bisa jadi manakali itu namanya, pemilihan warnanya itu kekemasan tidak terlihat atau tidak nampak, ya, atau tidak menarik. Kemudian memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Oke, metodenya bagaimana? Pernahkah kalian lihat orang berjualan pakai media Facebook? Nah, sekarang sudah ada pakai akun TikTok, ya? Ya, dulu belum pernah nih. Sekarang sudah pakai TikTok, ya? Ya, mulai dari makanan sampai ke pakaian, ya kan? Kemudian menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Standarisasinya bagaimana? Apa standarisasinya? Ada standar sesuatu, ya? Apakah dia tahan sekian tahun, ataukah bahan di dalamnya bisa tidak dimakan rayap? Itu harus dipertimbangkan. Kemudian menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Ingat, kalau kamu membeli satu produk, itu ditentukan dulu berapa biaya awal, berapa keuntungan, berapa juga hasil yang akan diambil. Kemudian mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan. Contoh, seperti saya bilang tadi, kalau kita yang muslim, nah, lebih mengutamakan ada logo halal. Ya, bagi kita yang tidak muslim, tidak peduli, ya kan? Dimakan aja. Kalau begitu, ya, karena kemarin pernah juga kasus di Medan sudah lama itu, ada suatu toko bakso, ya, warung bakso, itu dia tidak, itu laku-laku sekali itu pas di pusat kota. Itu dia viralnya, ada yang melaporkan tidak dibikin di depan spanduknya itu logo halal, ya kan? Ya, ternyata apanya banyak, konsumennya banyak yang muslim. Ternyata ya, namanya kadang ada orang yang kan lebih mementingkan logo halal. Ternyata setelah didapat, memang baksonya itu nggak ada logo halal. Ternyata setelah diperiksa tidak mengandung bahan-bahan yang bahaya. Itu intinya, ya. Tapi sudah dibuat juga logo halal. Itulah intinya. Kemudian
Tujuannya, tujuan dari desain produk yang pertama sebagai identitas atau merek dari suatu identitas itu apa? Pengenalan. Kamu punya identitas nggak? Punya. Kalau sekarang saya suruh kamu, supaya tahu kamu dulu bagaimana kamu. Identitasmu ada nggak di pakaian ini? Apa itu ditujukan? Kamu sekolah. Ya, kamu kan warga negara Indonesia ya. Kemudian apa? Jurusanmu ya? Ya, mana jurusan kalian? Ada. Kalau ujian praktek ada. Kemudian apa lagi? Yang biasanya ada di situ. Ini kan anak pakai baju putih ya, Bu ya. Ya, sama dengan produk. Nah, seperti saya bilang tadi, di produk ini ada yang terdapat identitasnya. Jangan kamu pikir ini, kamu bisa pakai ini untuk menambah rasa makanan. Iya kan? Ya, wangi langsung perut. Seketika kau akan mati. Ya. Jadi baca dulu. Jadi sebelum kamu memakai suatu barang, baca dulu informasi yang terdapat di belakang kemasan. Jangan asal dipakai. Ya. Sama itu seperti juga kalau kamu makan kecap. Suka kecap ya? Suka kecap Pak? Jangan lu kecap, saus. Suka saus? Apalagi seperti kalian bukan kalau bisa makan gorengan pakai saus banyak-banyaknya. Ya kan? Sekarang saya tanya, sewaktu kamu makan saus itu dengan gorengan, kamu cocok? Pernah nggak kamu tahu kapan tanggal kadaluarsa? Tidak. Enak gitu ya kan? Kemudian di dalam itu, kamu tahu nggak saus itu terbuat dari apa? Tidak. Yang penting sausnya makan itu tidak pedas, manis, wangi gitu ya. Iya, kalian sudah tahu sausnya di dalam. Apakah kalian tahu sausnya di dalam itu pakai wortel busuk? Pakai pisang busuk? Iya. Jadi hati-hati. Jangan karena enak-enak, karena dikasih orang kantin banyak-banyak, jadi asal makan saja. Ya kan itu saya nyambung. Soal rasa, soal kesehatan, soal jaminan gimana soal sakit perut lagi itu Bu. Yang penting saya kenyang, gitu kan? Oke, lanjut. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan punya nilai-nilai tinggi, sama tadi seperti buahnya ya. Kemudian itu menghasilkan produk yang tren pada masanya. Ingat, tren itu selalu berganti-ganti setiap tahun, ya. Contoh dulu mungkin seperti perempuan ya, ada roknya kadang kayak kemarin pendek di depan, panjang di belakang, ya kan? Kadang ada roknya resletingnya di samping, bukan lagi di belakang. Ada lagi kadang roknya seperti saya bolong-bolong di bawah, untungan tidak bolong sampai ke atas, ya kan? Itu bahaya. Jangan nanti pikiranmu dari. Kalau untuk laki-laki mungkin gayanya gitu-gitu aja ya nak ya, dan seperti kami perempuan berbagai macam paling kan laki-laki pakainya bagaimana, kotak-kotak, tidak bergaris-garis, terus kemudian polos, kemudian apa, berwarnanya satu kan gitu ya. Nah seperti perempuan ada dipakai lagi apanya, ya motif-motifnya kurang banyak, ya kan, sebanyak-banyaknya dibuat. Oke, memang perempuan adalah manusia yang paling unik. Jadi kalian laki-laki harus sabar, ya kan? Oke, yang B, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Ingat, untuk membuat produk tidak hanya satu, nah kamu rugi, tapi harus dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian lanjut kita, fungsi desain produk. Tadi yang pertama itu adalah identitas, sama seperti kamu identitas ya. Oke. Kemudian yang kedua, sebagai pelindung produk. Bayangkan dulu misalnya nak, ini merica ini, ya, merica ini, tolong matanya dikondisikan.
berdua mengerti atau tidak? Tidak. Sudah senyum Fernando? Insel? Ada tanya? Selesai tanya, Mak? Ada? Oke. Kemudian yang kita berapa? Kemudian yang D, kemasan produk. Kemasan produk. Sudah? Kemasan ini pengertiannya adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat banyak ya, banyak apanya ini, hal-halnya, bentuknya bagaimana, strukturnya bagaimana, material atau material, komposisinya, ya, warnanya, citranya bagaimana, citra itu maksudnya pandangannya, penilaian orang bagaimana, tipografi itu adalah teks yang terkandung di dalamnya, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini saya punya strawberry. Ada yang mau? Nah. Ya, hanya gambar saja. Fungsi kemasan produk yang pertama ini sebagai protektif atau pelindung. Kemudian sebagai fungsi memasarkan. Oke, ya ini kita lihat dulu. Fungsi lain kemasan itu sebagai pelindung produk, memperkuat citra produk, kombinasi dari marketing dan logistik. Marketing ini artinya pemasaran. Logistik artinya membawa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Ingat, ada 3 kegiatan ekonomi. Apa itu? Dari awal produksi, kamu termasuk di mana dari ketiga ini? Kenapa kamu bilang seperti itu? Ya, karena kamu sebagai pengguna ya. Bisakah kamu pintar pernah membuat baju ini? Enggak kan? Kamu hanya memakai ya. Jadi itulah gunanya. Kemudian kita sambung. Ya, kita sambung. Tujuan kemasan produk yang pertama adalah physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan dan sebagainya. Ini biasanya ini nak. Kalau dari ingat Jakarta dengan Medan lain tak suhunya? Lain. Medan dengan Lintong di hutan beda mbak? Beda. Ya, bedanya di mana? Mana yang di lembab? Di Lintong ini atau di Medan? Lintong. Ya, makanya nak kita tidak pernah merasakan yang namanya jarang berkeringat ya. Ya, makan aja sampai berkeringat. Makan berkeringat kan? Jangan berkeringat. Itulah luar biasa. Ya kan? Kemudian barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap, air, debu dan sebagainya. Ini pakai bungkus plastik, kedap udara. Ya. Kemudian seperti tadi ada tadi kerupuk katanya kan? Kerupuk itu kalau kena udara apa terjadi? Lembab. Jadi bisa dimakan, ya kan? Ya masuk angin. Kemudian containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan misalnya kamur, apa lagi? Cincin, hal kecil ya. Ya, kemudian information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau di mana sih itu Bu? Saya kasih tunjuk. Pernah nggak di kemasan itu kalian lihat tanda kertas seperti diputar-putar? Iya, bisa? Ya, ini artinya apa Bu? Ini artinya bisa didaur ulang. Ya, ingat nak, plastik membutuhkan massa untuk yang namanya supaya bisa diolah oleh alam 100 sampai 200 tahun. Ya, jadi bayangkan kamu kalau sampai 200 tahun, apa yang terjadi? Kalau sampah tidak kamu olah,
dedaunan boleh menjadi kompos. Ya. Kemudian kita lanjut. Tujuan kemasan produk. Ini sudah mengenai tadi ya. Yang pertama reducing. Ini menghindari dari pencurian. Ya, menghindari dari pencurian. Kamu kalau misalnya beli barang elektronik dari luar kota, hati-hatilah kepada pengiriman barang. Kenapa? Bisa saja barang yang kamu beli itu sudah diincar oleh para pencuri. Selain diincar, barang itu kemudian dilempar-lempar, makanya sampai ke tanganmu dalam keadaan tidak aman. Ya kan? Mau barang sampai sama kamu, adalah yang lecet, adalah yang warnanya terkelupas, ada lagi bagaimana? Penyot, ya, ada lagi yang baterainya keluar. Tapi kalau kita kawin sama penjualnya dibilang apa? Saya mengirimnya sudah dalam keadaan aman, aman katanya ya. Ya kita tidak tahu apakah kesalahan dari penjualnya atau dari pengiriman. Kemudian convenience, ini menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan kembali, kembali ditutup, penggunaan dan digunakan kembali. Ya berarti bisa dibuka tutup, bisa digunakan kembali. Ya. Kemudian yang ketujuh marketing, kemasan dan label dapat digunakan oleh kemasan untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Oke, sudah? Iya. Jadi bahasan kita hari ini sampai di situ. Ya kan? Apakah ada yang kurang mengerti? Ada pertanyaan? Masih sampai sini? Oke, kalau mengerti, saya akan, ini kan sudah saya bagi kamu kelompoknya nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kamu saya harapkan aktif di dalam mengerjakan yang namanya LKPD-mu ya. Tahu LKPD kan sudah saya bagi ya? Sudah. Oke, lihat di LKPD-mu itu kamu mengerjakan itu, lihat dulu itu di situ petunjuknya. Ada kan? Itu di bawahnya ya. Itu nanti kamu baca dengan teliti, dengan cermat. Kemudian ini, udah lihat di LKPD-mu itu. Di sini ada kan LKPD berdiskusi ya. Ya. Ada langkah-langkah kegiatannya. Ya, tujuannya itu kamu ada sampai 4 ya. Oke, kemudian yang pertama adalah kelompokmu sudah saya bentuk. Setelah kamu baca itu materi yang telah saya bagi beserta video tadi, ya uraikanlah nanti pengertian konsep itu bagaimana. Kemudian kamu harus mengidentifikasi maksud tujuan konsep desain prototype. Kemudian penggolongannya bagaimana ya? Kamu kerjakan dulu ini per kelompok. Ini ada 4 pertanyaan, 1, 2, 3 dan 4. Jadi semua di sini, ini kan ada pendapat 1 nih, 2, 3, 4, 5 ya kan? Ya, jadi sini per orang dari 1 per kelompok. Di bawah ini pun ada semuanya. Jadi ada 4 pertanyaan. Jadi wajibnya kamu kerjakan, ya. Kemudian setelah nanti kamu mengerjakan yang 4 tersebut, halo, didengar saya, ya. Kemudian buatlah hasil diskusi dan kesimpulan. Oke, sampai sini saja kamu kerjakan. Yang ini jangan kamu kerjakan karena ini untuk pertemuan kita selanjutnya. Baik, sudah? Atau ada lagi pertanyaan? Lihat saya ini. Oke, peraturannya. Ya, sebelum kita memulai diskusi, siapa yang tidak aktif akan saya tuliskan di catatan saya. Jadi ada seperti catatan saya yang tidak aktif siapa, yang hanya tidur siapa, yang hanya tenang-tenang siapa. Jadi kita akan saya suruh satu-satu ke depan. Iya, ini akan saya tulis bagaimana sikap. Ya, jadi jangan ada lagi yang tidur, jangan ada yang main-main. Jadi saya harap kamu serius. Atau ada yang kurang mengerti di LKPD? Aman? Bisa kita kerjakan? Bisa. Oke. Berapa lama kalian saya kasih? 5 menit. Oke, sebelumnya sampai 15 menit ya? Iya. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Sebaik-baiknya semua aktif. Ayo. Semua anak aktif.
biar kita bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Bagus semua. Ayo, silakan bekerja sama, silakan menulis. Jadi ada? Ada ibu sama udah siap? Bisa dapat? Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Ini kelompok 1 gimana? Aman? Ada yang nggak ngerti? Nggak jadi kerjakan nanti sampai akhirnya ya. Baik, udah? Yang nggak aktif, saya tulis. Kostum. Semuanya harus aktif, yang nggak aktif saya tulis. Oke, ada masalah? Ada? Sudah kosong. Ada masalah? Oke, kerjakan. Kalau ada masalah, tanya sama saya ya. Ya, Bu. Temannya? Nah, ini kelompok 6. Teman ya? Ada masalah? Bapak tanyakan sama saya ya. Baik ya, semua aktif ya. Oke, bagaimana? Mana yang mengerjakan itu? Yang pertama. Oke, sudah? Ada masalah? Tidak ada? Oke, aman ya? Oke, baik. Kelompok berapa? Bisa ya? Udah mau habis ya? Baik, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Oke, kita mulai ini dari kelompok 1 ya? Iya. Tolong diperhatikan sebaik-baiknya kawanmu. Silakan kasih komentarmu. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasikan hasil diskusi kami tentang desain kemasan produk. Pertama-tama kami perkenalkan diri. Nama saya Andi Mas Sombing. Nama saya Bonita Sosialini. Nama saya Justa Shopping. Nama saya Ananda Muhammad. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain kemasan produk. Desain kemasan produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata dan menghasilkan laba, serta memilih metode yang paling baik dan ekonomi dalam pembuatan produk dan menghindari kegagalan dalam suatu produk, serta sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Sekian. Oke, ada komen? Bagaimana menurut kalian? Oke, cocok ya? Cocok. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1 ya. Silakan duduk. Ini, halo kita dengar, ini kelompok 2 ya. Jadi silakan dengar presentasi dari teman-temanmu ini. Sudah? Oke, silakan. Silakan kita lihat presentasi mereka. Silakan kamu kelompok lain berikan komentarmu bagi mereka ya. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep desain dan kemasan produk barang atau jasa. Namun ada baiknya kami perkenalan. Saya Cinta Mustika Ratu Siombing. Saya Rizka Siombing. Saya Anda Zambu. Saya Siombing. Baik. Yang pertama, pengertian desain kemasan produk barang atau jasa. Menurut pendapat kami, bahwa pengertian desain
jasa, yaitu desain yang untuk mengaitkan atau membungkus suatu barang, struktur, dan elemen-elemen desain produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, manfaat desain kemasan produk, barang, atau jasa. Menurut pendapat kami, bahwa manfaat desain kemasan produk, barang, dan jasa yaitu untuk menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan produk dan memilih metode yang lebih baik. Yang ketiga, fungsi desain kemasan produk, barang, atau jasa. Menurut pendapat kami, fungsi desain kemasan produk, barang, atau jasa yaitu yang pertama, menambah nilai jual produk, yang kedua, sebagai pelindung produk, yang ketiga, memiliki nilai jual produk yang bermanfaat. Pertanyaan yang keempat yaitu tujuan desain kemasan produk, barang, atau jasa. Menurut pendapat kelompok kami, bahwa tujuan desain kemasan produk, barang, atau jasa yaitu yang pertama, sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Oke, yang bagian E tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa kemasan dapat membantu dalam menjaga dan melindungi produk, mengetahui produk tersebut aman dan masih bisa digunakan, dan kemasan juga tidak hanya tempat barang yang dijual, tetapi mempunyai fungsi-fungsi masing-masing dalam desain yang menarik dan juga melindungi atau mencegah seperti terjadinya kehancuran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan? Tidak cukup? Sudah mengerti dari kelompok 2 ya? Kelompok 2. Baik, siap? Oke, berikan aplaus bagi kelompok 2. 3. Jadi silakan kamu cermati, kamu ambil atau ada komentar dari kelompok 3. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan membicarakan hasil diskusi kami mengenai konsep desain kemasan produk barang. Sebelumnya kami perkenalan dulu, kami dari kelompok 3. Saya bernama Moses Nicholas Siregar. Nama saya Renaldo Sombing. Dan saya Asal Silaman. Saya Dijen dulu. Saya tersebut Gunawan. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu pengertian dari desain produk. Bahwa desain produk adalah sebagai alat instrumen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya menjadi rangkaian yang nyata yang akan produksi dan tujuan menghasilkan laba. Manfaat desain kemasan produk: menghindari kegagalan dan mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dan pembuatan produk. Fungsi desain kemasan produk, barang, dan jasa: identitas dari produk itu sendiri, identitas sebagai pelindung produk. Tujuan desain kemasan produk, barang, dan jasa: sebagai identitas atau merek dari suatu produk untuk menghasilkan produk yang berkualitas produk untuk menghasilkan produk yang keren pada masanya. Sekian dari kelompok 3. Yang E, belum yang E-nya. Hasil diskusi, kesimpulan, dan presentasikan di dalam kelas. Yang ini. Baik. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu pengertian dari desain produk, bahwa mengetahui apa itu arti dari produk kemasan, bagaimana melindungi kemasan dengan baik, mengetahui manfaat, fungsi, dan tujuan dari produk kemasan, menjaga produk agar tetap bersih, mengetahui bagaimana fungsi kemasan produk, dan bentuknya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ada masukan? Oke, jadi kelompok 3 ini semua dimasukkannya ya. Pengertian, fungsi, tujuan, dan maksudnya ya. Oke, silakan aplaus kelompok 3. Baik, kita lanjut. Oke, baik. Ini kelompok 4. Kelompok 4, tolong diperhatikan kawanmu yang mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Jadi saya minta komentarmu, masukanmu, ataupun saranmu. Ya? Oke, silakan kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4. Saya bernama Mikael Balawan dan saya bernama Dwi Kusidi. Saya
hasil. Saya Nika Sumanudlo dan saya kasih Sisoli. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tentang desain produk. Selanjutnya saya serahkan kepada Kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pada kemasan produk, barang atau jasa. Yang pertama, pengertian desain kemasan produk, barang atau jasa adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan penilaian dan pengembangan produk. Yang kedua, manfaat desain kemasan produk, barang atau jasa, yaitu menghindari kegagalan dalam pembuatan suatu produk dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi desain kemasan produk, barang atau jasa, yaitu adalah identitas dari produk itu sendiri, pelindung produk dan lain-lain juga. Yang keempat, tujuan desain kemasan produk, barang atau jasa. Yang pertama, sebagai identitas atau merek dari satu produk. Yang kedua, menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, menghasilkan produk yang tren pada masanya dan lain-lain. Baiklah teman-teman, di sini juga kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami mengenai pelajaran konsep pada kemasan produk atau barang atau jasa. Yaitu adalah kesimpulan yang kami dapat bahwa dengan desain pada kemasan atau produk dapat mempermudah, memperindah, melindungi, menambah nilai jual yang tinggi pada produk tersebut. Kesimpulan yang kami dapatkan yang kedua yaitu bahwa dalam pemilihan penetapan suatu produk, logo atau merek berfungsi sebagai atau fungsi dari kemasan tersebut. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan atau yang kurang boleh ditambahkan. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, saya kasih kesempatan kepada kelompok yang masih duduk. Ada pertanyaan? Kelompok 1, 2, 3, 5, 6 ada pertanyaan? Mengerti? Mengerti. Jangan asal iya saja. Ini saya tanya kamu nggak ngerti ya kan? Sudah? Oke, kita kasih aplaus bagi kelompok 4. Oke baik, ini kelompok 5 ya. Jadi silakan kita nilai dari kelompok lain yang masih di tempat duduknya. Kita kasih komentar, saran dan kritik ya. Oke, silakan kelompok 5. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari dulu, perkenalkan nama saya sebagai Menturwe. Saya pernah jadi Menturwe. Saya Bobi Sidawan. Saya Sundar Soe. Saya Sepsir. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian desain kemasan produk jasa. Pengertian desain kemasan produk barang jasa. Kemasan adalah desain kreatif yang memiliki elemen desain dan kemasan produk. Manfaat desain kemasan produk barang jasa. 1. Menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dan pembuatan. 2. Memilih metode yang paling baik dan ekonomis dan pembuatan. 3. Menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 4. Menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. 5. Mengetahui kira-kira produk tersebut kelayakan fungsi desain kemasan produk barang jasa. 1. Identitas dari produk itu sendiri. 2. Sebagai pelindung produk. 3. Menambah nilai jual produk. 4. Sebagai pelindung. Tujuan desain kemasan produk atau jasa. Tujuan desain kemasan produk barang atau jasa. 1. Sebagai identitas atau merek dari suatu produk. 2. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 3. Mempunyai nilai jual yang tinggi. 4. Untuk menghasilkan produk yang tren. 5. Untuk membuat produk yang bergaya seimbang. Kesimpulannya, kemasan adalah desain kreatif yang mengikuti struktur, material, warna, citra, grafi dan elemen desain dengan masuk serta fungsinya adalah melindungi dan nilai jual dan identitas dari produk dan tujuannya untuk menghasilkan produk kualitas tinggi dan mempunyai nilai jual. Sekian. Ada ini sesuai dengan presentasi atau kesimpulan dari kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan? Saran Ya.
Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini mewakili Oke, bagi kelompok 5 ada pertanyaan dari temanmu, ya kan? Jadi kamu jawab sebaik-baiknya, ya kan? Oke, baik, silakan Cinta. Saya dari kelompok. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Ini mewakili juga dari kelompok 2. Saya yang mewakili yaitu saya Cinta Mustika Ratu Siombing. Yang pertama saran yang akan saya sampaikan yaitu kalau bisa pada saat menjelaskan volume suaranya lebih diperkeras atau lebih kuat supaya kami bisa mengerti. Karena mungkin di sana kedengaran, tapi di sini belum tentu kedengaran. Ya, betul. Oke, Sekian dan terima kasih. baik. Oke, baik. Itu saran dari kawanmu tadi. Jadi suaramu harus kamu kuat dan diperjelas. Oke, baik. Terima kasih Cinta atas masukannya. Ya. Baik, itu koreksi ya. Itu adalah saran. Ya. Atau ada yang lain lagi? Sudah? Pas? Oke, kita berikan tepuk tangan bagi kelompok. Oke, ini kelompok yang terakhir ya. Jadi silakan dilihat. Oke? Ya, silakan kelompok 6. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wiranto dulu. Saya Rina Siregar. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian desain kemasan produk barang atau jasa. Kemasan adalah desain kreatif yang memiliki elemen-elemen desain dengan informasi produk. 2. Manfaat desain kemasan produk barang atau jasa, yaitu menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat, mengetahui kelayakan produk tersebut. Yang ketiga, fungsi desain kemasan produk barang atau jasa, mengetahui identitas dari produk itu sendiri, menambah nilai jual produk, dan sebagai wadah produk. Tujuan desain kemasan produk barang atau jasa, yaitu sebagai identitas atau merek dari suatu produk, mempunyai nilai jual yang tinggi. Baik, kesimpulan yang kami ambil yaitu kemasan adalah desain untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rencana nyata yang akan diproduksi, seperti bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk. Serta fungsinya adalah melindungi produk, menambah nilai jual, dan identitas dari suatu produk. Dan tujuannya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual. Oke, baik. Ada masukan, kritik, saran dari kelompok lain? Aman ya? Oke, baik. Itulah presentasi dari kelompok 6 ya. Kelompok 6. Jadi silakan kelompok yang lain kita berikan aplaus. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan iya, saya bangga atas presentasimu ya. Jadi kamu sudah memiliki keberanian di dalam membuat yang namanya suatu hasil kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya. Tapi ya saya ada punya kritikan ya, untuk kelompok 5. Ya, ini para laki-laki. Ya, jadi saya harap kamu kelompok 5 tolong kamu serius dalam belajar. Jangan mudah ketawa, jangan bicara-bicara. Ya, tiba nanti kawanmu bertanya, kamu tidak tahu menjawabnya. Jadi saya mau, ya di pelajaran kelas selanjutnya itu dihilangkan ya, saya, oke? Ya, jadi saya perlu disiplin dulu lagi.
Oke, baik. Oke. Jadi saya harap presentasi kita di pelajaran selanjutnya kamu serius supaya kita bisa lagi yang namanya lebih menerima pelajarannya. Baik. Dikarenakan waktu kita sudah habis, ya. Jadi saya mau ambil kesimpulan dulu. Atau ada yang bisa mengambil kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini? Ada? Ada? Oke, iya. Ya kan? Baik. Baik. Yang saya ambil dari hari ini adalah ya pelajaran kita hari ini bahwa untuk mendesain suatu kemasan itu yang pertama sekali kita ambil adalah harus menarik minat konsumen ya. Kemudian adalah pemilihan warna. Jangan warnanya asal jadi, tetapi tariklah minat si konsumen, karena konsumen dengan hanya melihat kemasan bisa yang tidak niatnya membeli jadi membeli ya, gitu ya. Kemudian kemasan tadi itu bisa sebagai alat komunikasi antara si produsen ke si konsumen. Karena kenapa? Di dalam kemasan ada terdapat keterangan. Ya, mulai dari namanya, produknya apa, nama perusahaan dan produksi apa, bahan di dalam apa, logo halal bagaimana, kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian ada lagi barcode, ada lagi yang namanya jenis dari kemasan. Ada terbuat dari plastik, ada terbuat dari kertas. Sudah? Oke, terima kasih. Jadi hari ini sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas yang namanya perhatianmu dan konsentrasimu pada hari ini. Jadi pelajaran kita akan kita lanjutkan lagi di pelajaran selanjutnya. Baik, saya harapkan di setiap kelompok jangan lagi ada yang ribut, jangan ada yang main-main.